Assalamualaikum anak-anak yang soleh-solihah, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai macam-macam wakaf. Kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama tanda-tanda wakaf, kedua cara mewakafkan bacaan, dan yang ketiga pengertian waswal. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda-tanda wakaf. Tanda wakaf adalah tanda yang menunjukkan jika orang yang sedang membaca Al-Quran menemukan tanda wakaf, maka harus berhenti atau terus. Tanda-tanda itu dilambangkan dalam bentuk huruf atau 3 titik di atas kata tempat berhenti. Kemudian Ustazah akan menjelaskan satu persatu dari tanda-tanda wakaf tersebut. Nah, tanda yang pertama adalah wakaf lazim, ditandai dengan tanda baca seperti huruf mim. Nah, wakaf lazim ini artinya harus berhenti. Wakaf lazim ini juga disebut dengan wakaf tam. Kenapa? Karena tanda wakaf ini menandakan sempurna atau tidaknya suatu kalimat. Contohnya, inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Jadi setelah kata yu'akhkhar wajib berhenti, kemudian dilanjutkan lagi pada kalimat setelahnya. Yang kedua, wakaf jaiz. Wakaf jaiz ini artinya boleh berhenti atau boleh melanjutkan. Contoh dari wakaf jaiz adalah wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sampai kata wal ard ini saya berhenti. Kemudian saya melanjutkan pada kata hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim, disambung jadi tidak berhenti. Tanda wakaf yang ketiga yakni mado atau tanda baca berupa huruf lam, yang artinya boleh berhenti tetapi harus mengulang, kecuali pada akhir ayat boleh tidak mengulang. Contohnya, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi ketika mau berhenti pada kata ju', jadi harus diulang kembali dengan kata min ju'in wa amanahum min khauf. Tanda wakaf yang keempat adalah wakaf al-aula. Tanda wakaf al-aula ini artinya boleh terus, akan tetapi berhenti lebih diutamakan. Contoh dari wakaf al-aula ini adalah wala tansa'ul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Jadi setelah kata bainakum itu alangkah lebih baiknya berhenti, kemudian dilanjutkan kata innallah. Tanda wakaf yang kelima adalah waswal al-aula. Waswal al-aula artinya boleh berhenti, akan tetapi meneruskan lebih baik. Contohnya adalah kalla layumbazanna fil hutamati wa ma adraka mal hutamah. Jadi setelah kata hutama disambung atau diteruskan ke ayat kelima, dari ayat keempat ke ayat kelima. Tanda wakaf selanjutnya adalah tanda wakaf saktah. Tanda wakaf saktah artinya berhenti sejenak tanpa mengambil
mengambil napas. Contohnya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi, setelah kata bal itu berhenti sejenak tetapi tidak mengambil napas. Kemudian disambung dengan kata selanjutnya, yakni rana ala qulubihim dan seterusnya. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah waqaf mu'anaqah. Artinya hanya boleh berhenti pada salah satu tanda. Waqaf ini akan selalu muncul sebanyak 2 kali dan kita harus berhenti di salah satu tandanya. Contohnya dalam Quran surah Al-Baqarah yang awal-awal, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, ini ada 2 tanda. Tanda yang pertama setelah kata raiba dan tanda yang kedua setelah kata fihi. Jadi saya berhenti setelah kata fihi, kemudian melanjutkan kalimat selanjutnya, hudan lil muttaqin. Setelah kalian mengetahui dan memahami pengertian macam-macam dan lambang waqaf, maka pada bagian ini kita akan mempelajari cara-cara mewaqafkan bacaan. Apabila kita ingin mewaqafkan atau memberhentikan bacaan sesuai dengan huruf yang terdapat pada lafal yang kita menghentikan bacaannya, maka ada beberapa cara dalam mewaqafkannya. Berikut ini adalah cara-cara mewaqafkan bacaan. Yang pertama, apabila di akhir kalimat hurufnya berharokat fathah, dhammah, kasroh, dhammah tanwin atau kasroh tanwin, cara membacanya harus disukunkan atau dimatikan hurufnya. Contohnya, kata wal fathu dibaca wal fathu. Cara membaca yang kedua adalah apabila di akhir kalimat hurufnya tak marbutoh, maka cara membacanya harus mengubah tak marbutoh tersebut menjadi ha sukun. Perhatikan contoh di bawah ini. Dari kata ja'athumul bayyinatu dibaca ja'athumul bayyinah. Tak marbutoh pada kalimat pertama diubah menjadi ha sukun. Cara yang ketiga adalah apabila di akhir kalimat hurufnya berharokat fathah tanwin, cara membaca tanwin tersebut dibaca sebagai fathah panjang 2 harokat dan berubah menjadi mad iwad. Nah, contohnya adalah dari kata wal adiyati dhabahan dibaca wal adiyati dhabaha. Nah, jadi yang sebelumnya berharokat fathah tanwin dan tidak panjang, maka berubah menjadi fathah dan dibaca mad iwad atau dibaca sedikit lebih panjang 2 harokat. Cara yang keempat adalah apabila kata yang diwakafkan itu bertasydid, maka cara membacanya dengan mematikan huruf yang bertasydid tersebut, namun tasydidnya tetap dibunyikan. Contohnya, tabbat yada abi lahabin wa tabba. Nah, kemudian berubah menjadi tabbat yada abi lahabin wa tabba. Ya, jadi dimatikan tetapi tetap ada tasydidnya atau tetap bertasydid, jadi dibaca tabba begitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai waswal. Apa itu waswal? Waswal secara
secara bahasa artinya terus atau menyambung bacaan. Secara ilmu tajwid, waswal artinya meneruskan bacaan sampai ada tanda waqaf. Ketika kita membaca Al-Quran, tidak boleh putus-putus. Jika tidak kuat nafasnya, boleh berhenti, tetapi bacaannya harus diulang kembali. Tanda waswal ada dua. Yang pertama, tanda baca lam. Tanda ini artinya tidak boleh berhenti, harus terus membacanya. Tanda yang kedua adalah tanda sodlam atau yang disebut dengan waswal al-aula. Cara membaca tanda tersebut adalah lebih baik atau lebih